Terima kasih Bapak Ibu peserta BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum. Berjumpa bersama saya Sudiarti, Guru SMA Negeri 1 Palopo. Kita ketahui bersama bahwa Asesmen Kompetensi Minimum atau disingkat AKM adalah salah satu dari 3 instrumen asesmen nasional. Nah, apa itu asesmen kompetensi minimum? Merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Nah, apa itu literasi membaca? Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, kemudian menelusuri, lalu mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan atau mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Bapak Ibu guru sekalian, dalam penilaiannya, asesmen literasi membaca tidak hanya mengukur topik atau konten tertentu, tetapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah teks informasi. Teks informasi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Bapak Ibu guru peserta bimbingan, setelah kita mengetahui konten literasi membaca, maka sekarang kita akan melihat proses kognitif yang dilakukan dalam literasi membaca. Yang pertama adalah menemukan informasi dengan mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat dari wacana. Yang kedua adalah interpretasi dan integrasi. Bagaimana memahami informasi tersurat maupun tersirat. Kemudian memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks, serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Berikutnya adalah konteks literasi membaca. Konteksnya yang pertama adalah personal. Ini berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian konteks sosial budaya. Ini berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan konteks saintifik ini berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun yang futuristik. Bapak Ibu guru peserta bimbingan atau pelatihan, sekarang kita akan menganalisis tahap asesmen pada tingkat SMA. Pada tingkat SMA terdapat 2 level pembelajaran. Nah, mari kita pelajari setiap level pembelajaran yang ada pada tingkat SMA. Pada level pembelajaran pertama, ini diperuntukkan bagi kelas 9 dan kelas 10. Siswa akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa pada kelas 9 dan kelas 10
akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi isi wacana untuk pengambilan keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut pada level pembelajaran kedua. Ini diperuntukkan bagi kelas 11 dan kelas 12. Nah, sama seperti pada level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja, siswa kelas 11 dan kelas 12 akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Siswa akan memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi, dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Siswa juga akan menilai format penyajian dalam teks dan merefleksi asumsi, ideologi, atau nilai yang terkandung dari teks sastra atau teks informasi untuk memahami cara pandang penulis sesuai dengan jenjangnya. Sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktek pembelajaran harus sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Nah, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, kemudian penguasaan konsep, dan keterampilan dalam dan sebagai proses pembelajaran. Karakteristik utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada tingkat penguasaan. Tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi dari siswanya. Penguasaan kompetensi literasi membaca maupun numerasi pada peserta didik atau siswa dikategorikan dalam 4 tingkatan. Nah, mari kita memperhatikan tabel berikut. 4 kelompok tersebut yaitu: yang pertama, perlu intervensi khusus. Nah, detail kompetensinya adalah murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun belum mampu membuat interpretasi sederhana. Kemudian tingkat kompetensi yang kedua yaitu dasar, di mana murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, serta membuat interpretasi sederhana. Selanjutnya, kelompok kompetensi cakap. Murid atau peserta didik sudah mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam satu teks. Sedangkan pada tingkat mahir, peserta didik atau murid sudah mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, kemudian mampu mengevaluasi isi, kualitas, kemudian cara penulisan suatu teks, dan bersikap refleksif terhadap isi teks. Nah, sekarang marilah kita melanjutkan ke kompetensi numerasi. Nah, apa itu numerasi? Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, kemudian keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Nah, numerasi menuntut siswa untuk mengenali
dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum, kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan memecahkan masalah. Nah, berapa levelkah numerasi tingkat SMA? Pada tingkat SMA terdapat 1 level pembelajaran. Terdapat 3 konten yang dipelajari dalam numerasi, yakni geometri dan pengukuran, kemudian aljabar, serta data dan ketidakpastian. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Tingkat proses kognitif atau pengetahuan menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi, ketiga level proses kognitif tersebut adalah pemahaman, kemudian penerapan, dan yang ketiga, penalaran. Konteks pada asesmen kompetensi minimum dibedakan menjadi 3, yaitu personal, yang kedua sosial budaya, dan yang ketiga saintifik. Nah, mari kita melihat contoh soal numerasi. Kompetensi yang ingin dicapai adalah memahami dan menggunakan perbandingan trigonometri. Kita perhatikan gambar. Badan Geologi Kementerian ESDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas Gunung Sinabung pada hari tersebut. Puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat, sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat. Diketahui tinggi Gunung Sinabung adalah 2.460 meter, dan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi. Besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat. Akibat kesalahan ini, maka tinggi erupsi gunung sebenarnya lebih tinggi atau rendahkah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan pada sudut elevasi semula? Beri alasannya. Nah, jawabannya bisa kita lihat di bawah. Nah, sekarang marilah kita melihat perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Pembelajaran berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Perbedaan berikutnya, pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Berikutnya, pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Perbedaan berikutnya, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Perbedaan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten orientasinya pada nilai akhir. Nah, demikianlah perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Nah, bagaimana hubungan atau kaitan antara pembelajaran, kemudian kurikulum dan asesmen? Dapat kita lihat pada segitiga belajar berikut ini. Segitiga belajar ini membantu kita untuk tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri-sendiri. Segitiga belajar ini sangat berkaitan erat
dalam meningkatkan kompetensi atau penguasaan siswa. Dalam segitiga belajar, kita dapat menarik makna masing-masing sebagai berikut. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktek pembelajaran. Kemudian pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang dirancang untuk dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadi pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dan dengan informasi dari kurikulum. Kemudian asesmen adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait dengan pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, marilah kita melihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional adalah mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan ujian nasional, tujuan pelaksanaan adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Berikutnya, jenjang penilaian pada asesmen nasional pada tingkat SD, SMP, SMA, atau SMK, atau program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional dilakukan oleh siswa SMP, SMA, atau madrasah aliyah, dan SMK. Kemudian level siswa pada asesmen nasional yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional level siswa adalah tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa dalam asesmen nasional adalah berdasarkan survei atau siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen. Sedangkan pada ujian nasional dilakukan secara sensus, yaitu semua siswa mengikuti ujian nasional. Berikutnya model soal. Pada asesmen nasional, pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional, contoh model soalnya adalah pilihan ganda dan isian singkat untuk matematika SMA atau SMK. Kemudian sasaran penilaian pada asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan sasaran penilaian pada ujian nasional adalah penguasaan terhadap materi mata pelajaran. Berikutnya adalah metode penilaian. Pada asesmen nasional dilakukan dengan computerized multi-stage adaptive testing atau MSAT, sedangkan pada ujian nasional dilakukan secara computer based test atau CBT atau paper based test atau PBT. Demikianlah perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Demikianlah materi tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM. Sampai jumpa pada BIMTEK berikutnya. Terima kasih.